Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Kalimat ini pernah diungkapkan Sultan Syahrir pada masa pengasingannya oleh Belanda antara tahun 1936 sampai 1942. Hal ini menggambarkan betapa indahnya alam negeri Banda Neira dan sejarah yang ada di dalam pulau ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat sepenggal sejarah yang masih tersisa di Pulau Banda Neira. Ikuti terus perjalanan kami. Kepulauan Banda yang kaya akan pala menyimpan segudang sejarah, mulai dari masa pendudukan Portugis pada abad 15, kolonial Belanda sejak abad ke-16, hingga masa kolonial Jepang pada abad 19. Kepulauan Banda terdiri dari beberapa pulau, Pulau Neira, Pulau Banda Besar, Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Hatta, Pulau Syahrir, hingga beberapa pulau yang tidak berpenghuni. Di Pulau Banda Neira ini masih terdapat banyak peninggalan-peninggalan masa lampau seperti tujuan pertama yang kita kunjungi, yaitu Rumah Budaya Banda Neira yang lokasinya berada tidak jauh dari Pelabuhan Banda Neira. Dengan membayar sebesar Rp20.000, para pengunjung bisa melihat benda-benda kuno peninggalan masa lampau di dalam bangunan tersebut. Seperti alat untuk memanen buah pala, keramik-keramik peninggalan Belanda yang masih terawat. Juga meriam-meriam kecil yang digunakan sebagai senjata. Hingga perabotan dan lemari pajangan yang masih tersusun rapi. Sementara itu, pada bagian dindingnya dipajang sejumlah lukisan seperti lukisan wajah tokoh masyarakat Banda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieter Soenkoen, dan juga beberapa lukisan kekejaman penjajahan Belanda pada masa lampau. Rumah budaya ini pada tahun 1700-an merupakan milik pedagang Cina, lalu kemudian dibeli oleh warga keturunan Arab Tionghoa yang kaya dan tersohor, Said Chong Badila, untuk dijadikan musola. Selanjutnya diambil alih oleh tokoh Banda yaitu Des Alwi, yang kemudian dijadikan sebagai rumah budaya. Terletak persis di sebelah kanan rumah budaya, terdapat pula rumah pengasingan tokoh kemerdekaan Indonesia Sultan Syahrir. Rumah ini ditempati Syahrir setelah sempat tinggal bersama dengan Bung Hatta pada masa pengasingan Belanda. Syahrir menyewa rumah ini dari keluarga Badila. Sama seperti rumah budaya Banda Neira, Anda yang ingin mengunjunginya cukup membayar Rp20.000 untuk masuk ke dalamnya. Di dalam terdapat benda-benda yang dahulu dipakai Bung Syahrir, seperti mesin tik tua di ruang bagian kanan yang digunakan untuk menulis surat dan mencurahkan gagasan-gagasannya. Sementara di ruang utama, terdapat gramofon yang digunakan Bung Syahrir untuk mendengarkan lagu-lagu. Sedangkan di ruangan sebelah kiri terdapat lemari berisi baju-baju, serta peralatan makan dan minum yang digunakan tokoh yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia itu.
Kemudian beranjak sekitar 350 meter dari dua rumah klasik tersebut, ada sebuah bangunan ikonik jejak perdagangan pala pada masa lampau. Inilah dia Benteng Belgika. Tidak sah rasanya jika ke Banda Neira, tapi melewatkan bangunan yang masuk dalam daftar cagar budaya ini. Benteng Belgika dibangun pada tahun 1611 atas perintah Gubernur Jenderal VOC Pieter Both untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh VOC. Letaknya yang berada 30 meter di atas permukaan laut membuat pengunjung bisa melihat sekeliling Pulau Banda Neira dan pulau-pulau di seberangnya. Pendirian benteng ini dahulunya untuk memantau gerak-gerik kapal musuh atau kapal penyelundup pala. Dinding-dinding kokoh Benteng Belgika dibuat dari balok-balok batu yang disusun teratur dan direkatkan dengan lapisan kapur. Jika berada di pelataran bawah, benteng ini terlihat seperti bangunan 4 sudut. Namun jika pengunjung naik ke atasnya, maka akan terlihat bentuk utuh dari benteng ini, yakni segi 5. Bagian atas Benteng Belgika merupakan tempat favorit pengunjung untuk berfoto dengan latar bentuk segi 5 benteng dan gunung api Banda. Ada satu hal yang menarik pemirsa, jika Anda memperhatikan uang kertas pecahan Rp1.000, Anda akan melihat Benteng Belgika dan gunung api Banda seperti ini. Dan saat ini saya sedang berada tepat di atas Benteng Belgika, sama persis posisinya dengan yang ada di uang Rp1.000 ini. Dari Banda Neira Maluku, Rizalul Fikri, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara mewartakan.